sambil di video kan nggak apa-apa nanti kita Sambil video sih. ini udah ya. Tadi Wan ya sudah ya, Ya. sampai aja angkanya 0 kemudian baru kita mulai untuk nimbang. Nah anggap misalkan kita pakai beker gas. Nah sebetulnya ini ukuran maksimumnya adalah 300 gram. Iya. 300 gram itu termasuk dengan wadah. Oh, termasuk wadah. Ya. Oh, iya. Termasuk dengan wadah. Jadi kalau misalkan ini kita nimbangnya pakai beker gas, kita mau nimbang Dikurangi. misalnya, nah ini kan 63, kita mau nimbang 300, itu nggak bisa. Kurang. Harus dikurangi jumlah bobot ini. Karena timbangan ini termasuk dengan wadah 300 gram. Ya. Nah nanti kalau misalkan kita mau nimbang 50 gram bisa nggak? Masih bisa ya? Bisa. Ya, Karena ditambah. kapasitasnya 300. Nah nanti untuk nimbang 50, nanti ini kita bisa buat 0 dulu. Oh, bisa. Ya, buat 0. Kalau di sini nggak bisa, nanti bisanya di tab. Kita balik ke 0. Nah nanti kamu tinggal nuang ya, nuang sampai angka yang dituju. Nah sudah selesai, nanti biasa kita angkat. Kemudian kan dia minus ya, kita Iya. balikan kembali 0. ke 0. Nah setelah ini ke 0, baru kita boleh matikan. Jadi untuk menghilangkan memori sebelumnya ya. Nanti boleh digunakan lagi. Nah sebetulnya tadi untuk memastikan angkanya tidak bergerak, itu boleh kita tutup dulu nanti ya, setelah kayak tadi nimbang ya. Jadi bapak lupa ketinggalan itu. Tapi biasanya anak-anak nggak pakai sih, habis nimbang udah ya, tinggalin ya, nimbang. Nah, setelah nimbang kan dibuat 0, nimbang nanti ada angkanya misalnya ya, ada angkanya. Itu untuk memastikan angkanya tetap betul aja. Sekarang anggap ada yang pakai tisu lah ya. Pakai tisu, nah, kita nimbang tisu misalnya. Nah tadi kan untuk memastikan betul nggak angkanya, nanti kita tutup, tunggu beberapa detik. Kalau angkanya tidak bergerak berarti ini emang betul angkanya 0,24 gram ya, ini ada gramnya. Oke, pertanyaan? Kalau nggak ada, nanti kalau udah selesai ini boleh diangkat. Nanti kan di sini minus, kita tarik lagi atau 0. Nanti baru setelah 0 kembali kita off. Ini untuk alat timbangan neraca digital teknis. Kalau analitik itu 0 komanya di belakang koma minimal sudah 4 angka. Lebih halus ya. Lebih halus. Kalau ini kan tadi cuma 2 ya. Kita harus 4 itu, baru kalau sudah masuk 4 itu disebut neraca analitik. Kalau ini masih dibilang teknis, jadi masih timbangan kasar. Oke, ini timbangan. Ya, oke. Nanti on off-nya sebelah sini ya. Iya. Nah nanti kita bisa atur terang atau gelapnya di sini. Oke. Ini tinggal putar aja. Jadi lebih terang kan? Iya. Kalau kita putar di sana lebih redup. Ya. Ini diputar di sini untuk terang atau gelap. Oke. Nah nanti ini untuk naikin turunin. Nah ini cepat. Nanti untuk yang halusnya sebelahnya. Nah ini aja turun sedikit. Ntar turun, entah naik. Ya. Kalau naik ke atas, ke sini berarti ntar halusnya ke sini. Ya naiknya sedikit. Ya. Nanti untuk geser kanan kiri, misalkan ini udah diisi preparat ya. Nanti geser kanan kirinya sebelah sini. Ya. Tinggal putar. Nah, ini depan belakang. Yang bawahnya Nanti kanan kiri. Nah, gitu ya. Iya, Pak. Nah, nanti kalau untuk mau muter ini ada ukurannya, lensanya ada yang 5 kali ya. Ada yang 10, nanti tinggal diputar saja. Tapi hati-hati nanti posisikan kalau misalkan ininya tinggi, kamu turunkan dulu. Turunkan. Kemudian yang paling tinggi misalkan yang 100 ya. Nah, ini kan 100. Nah, baru nanti kamu ukur. Biasanya kalau 100 pakai minyak immersion oil. Ya itunya di sampelnya. Ya. Nah, tinggal diatur. Nah, ini lensa okulernya. Ya, ini lensa objek. Lensa objeknya ada 4, ada 5, ada 4, 10, terus 40 sama 100. Ini untuk mikroskop, jadi untuk mengukur yang sifatnya mikro kecil. Di outlet ini bisa sambil memanaskan plus sambil mengaduk.
Nah untuk bahan-bahan yang biasanya untuk adukannya lama, biasanya kita pakai ini. Ada aquades saja. Kita isi aquades saja. Aquades. Kan kita mau bikin sediaan ini apa untuk bakteri apa Na natrium agar misalnya. Nanti anggaplah ini medianya ya. Nah itu bisa dipanaskan. Nanti anggap ini Na ya. Nah, kita mau bikin larutan Na natrium agar. Nanti ini masukin aja. Nah, nanti posisikan tengah-tengah, geser. Ya, nah, sudah tengah-tengah. Nanti kita on-nya di sini. Jadi ini posisinya nolkan dulu ya. Ini nolkan dulu, ini juga nolkan. Nanti kita on. Mudah-mudahan nyala. Ternyata belum dicolok. Ya, Jadi ngaduknya pakai ini Pak ya? aduknya pakai stirrer. Nah, jadi ini nanti ini ada temperatur, artinya dia membuat mengukur suhunya. Kita mau suhu berapa? Ya, Kalau suhunya ya ini maksimum kalau nggak salah 120 suhunya. 120 derajat. Berarti kalau misalkan pakai skala, ini kan ada 6, berarti setiap skala 20 derajat. Iya. Ya. Jadi kalau misalkan mau 30 derajat, berarti nanti antara 1 sama 2 kita berhentiin tengah-tengah. Gitu ya. Nah, ini nanti putaran. Ini itu artinya motor untuk mengaduk. Nanti on-nya sebelah sini. Ya. Nanti dia diaduk ke parut sendiri. Ya, ngaduk sendiri. Nanti kecepatannya tinggal atur. Ya. Ya. Kemudian kalau suhu tinggal dinaikin. Nah, nanti Itu ya, panasnya ya? ya panas. Ini berarti nanti kita pakai angka 2, berarti ini nanti suhunya 40. Gitu kan, tadi kan 120 ya total. Kalau ini berarti kan per 20. Jadi udah sampai dia betul-betul larut. Kalau sudah selesai nanti tinggal ambil pakai spatel besi. Kalau nggak ada sepatu kan sepatu logam, Iya. tinggal tempelin aja ke batang stirnya, nanti tinggal diangkat. Gitu. Kalau misalkan ini udah merata nih, ya. Nanti kalau kita mau udah off, nanti udah selesai nih. Ya, lumayan panas. Coba mau pegang silakan. Hangat. Panas banget ya. Ya. Hangat ya, Hangat. hangat ya. Nah, oke ya. Iya. Berarti dia sudah ngangetin. Sambil dia ngaduk. Nah, ini sebenarnya hot plate stirrer. Ada pertanyaan sampai sini? Kan? Pak, kalau supaya kita tahu Ya, hangat. Nanti kalau on-nya ada di sebelah sini. Ya, on-nya di tengah. Nah. Biasanya kalau kita pakai ini kita kalibrasi pakai buffer fosfat yang ukuran 4, 7, 10. Jadi pertama di 7 dulu, ke 4 baru ke 10. Nah, biasanya kita adjust kita lihat betul nggak di 7 dia menunjukkan angka 7. Sampai di angka 4 kita celupkan betul nggak di angka 4. Kalau memang betul, berarti angka pH meternya siap digunakan. Tapi kalau bacaannya error, berarti harus kita kalibrasi ulang. Gitu. Ya. Nah, nanti kita coba sekarang mengukur yang asam sama mengukur yang basa. Kalau range pH kan antara 0 sampai 14 ya. Iya. 0, jadi 0 sampai 7 basa, 7 7 sampai ke 14 asam. asam. Terbalik. Terbalik. 0 sampai 7 asam, 7 sampai 7 14 basa. nah netralnya 7. Berarti kalau misalkan mengukur yang netral, kita harus mencapai angka 6,9 atau 7,1 gitu ya. Nah, sekarang kita mengukur yang asam. Nanti kita biasanya sebelumnya kita cuci dulu biasanya ya. Kita cuci jadi yang ininya, bagian ininya, dan ini. Cuci dulu bagian elektrodanya. Ini elektrodanya di bawah ada elektrodanya. Atau boleh juga dicucinya pakai larutan buffer netral 7. Ya. Oke. Nah, nanti kalau udah ini kan dia berubah tuh angkanya ya. Nah, nanti kita celupkan ke asam. Kita celupkan aja. pH-nya 2,0. Masih kurang. Ya. Nanti nunggu angkanya betul-betul stabil. Sampai diam ya, Pak. Nah. Ini anggap 1,8. Berarti pH-nya asam 1,8. Ya. Ini apa Pak larutannya? HCl. HCl. HCl 0,1 m. Nanti bisa dipindah kita konversi dari m ke pH, ada rumusnya Oh. ya.
Nah, kalau sudah selesai nanti kita cuci lagi. Ya, cuci. Ya, kalau ada tisu sih pakai tisu dilap. Biasanya dilap pakai tisu, cuma tisunya nggak ada ya. Oke. Nanti biasanya nunggu netral ya. Kita naikin biasanya gini. Dia sudah nggak bergerak ya. Cuci lagi. Nanti baru untuk mengukur kita tinggal celupkan saja. Ini yang basah ya. Biasanya ada tisu ya. Oke. Ini. Ya, ini NaOH 0,1 M. Angkanya 10,7. Berarti betul Basah. suasananya basah. Ini cara menggunakan diameter. Nanti setelah selesai seperti biasa nanti kita cuci dulu ya. Kita aduk-aduk sedikit. Kemudian diam dulu sampai dia balik ke 7. ya, mendekati 7 atau 5 atau 6 gitu ya. Karena sudah gitu nanti cuci, keringkan, Simpen. kemudian simpan. Ya. Nanti kembalikan ke sini, nanti untuk mematikan tekan off di sini. Nah, nanti ada pH satu lagi yang kuning sama. Jadi nanti dia on off-nya nggak di tengah tapi di pinggir. Nah, nanti sama prosesnya gitu, dia cuma lebar. Nanti ukurannya sama, ada angkanya. Ya. Ini diameter. So, kalau mau nyoba silakan. Tungkunya nggak ada. Nah, tungkunya nggak ada, jadi nanti biasanya di atas tungku. Oke, nanti ini diisi air. Ya, ini diisi air. Kemudian nanti on-nya ada di sini ya. Ini tunggunya sebetulnya aslinya gini. Nah, jadi kita kalau mau memanaskan itu ini nanti diangkat. Bisa. Ukurannya tergantung ukurannya. Kalau misalkan ukuran ini berarti kan di sini ya. Ini kita angkat. Ini kita sini. Kalau yang besar berarti nanti Kegedean. kegedean. Baik. Ya. Nanti kita untuk on-nya sudah sini. Ya. Nanti untuk setting suhu di sini kita mau suhu berapa yang diatur. Nah, nanti kan dia kedip-kedip. Kita misalkan pengen 60, kita naikin ke atas. Anggaplah 60 ya. Nah, kalau sudah dapat 60, nih kita klik sini. Nah, nanti dia akan naik lagi nyampe ke suhu 60. 60. Ya, tunggu aja sebentar, dia nanti naik. Jadi sebetulnya water bathnya harusnya gini. Cuma karena kalau nunggu 2 lama, kadang-kadang suka diangkat masukin ke dalam. Naik ya 5,1. Terus nanti dia akan naik sampai mencapai 60. Kalau udah 60 nanti ada alat sensornya, dia mematikan arus untuk memanaskan. Nah, udah naik lagi. Yang bunyi tak 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 Iya. itu dia sensornya. Jadi relaynya menghentikan untuk dia melanjutkan pemanasan. Ya, naik terus ya. Nah, oke. Sip. Sudah, nanti kita lanjut ke sana. Ya. Nah, ulang. Ini nama alatnya rotary evaporator ya. Nah, untuk destilasi, memisahkan pelarut dari senyawa yang dimaserasi ya. Contohnya kita maserasi ya, biasanya di farmakognosi kan kita maserasi teh menggunakan alkohol. Nanti kita bisa memisahkan antara alkohol dengan ekstrak tehnya gitu ya, menggunakan alat ini. Nah, ini sebetulnya yang sudah modernnya, yang sebelumnya tanpa vakum. Jadi hanya berdasarkan panasnya saja nanti dia menguap, kemudian dikondensasi. Tapi kalau pakai vakum lebih cepat waktunya, gitu. Udah gitu dia lebih cepat menguap karena kenapa? Vakum itu menurunkan tekanan sehingga yang tadinya misalkan titik didihnya 70, itu dengan vakum itu bisa turun titik didihnya bisa turun menjadi 40 atau 45 gitu ya. Saya turunkan nanti untuk sampelnya. Masukkan ke dalam ini labunya ya. Ini labu untuk sampelnya.
Jadi nanti ini sampel yang menggunakan etanol. Jadi tinggal masukkan ke dalam sini, tuang ya. Nah, ini kita lagi destilasi ya, namanya destilasi. Oke. Nanti masukkan ke sini, nanti ini langsung pasin. Langsung pasin. Tidak terlalu banyak, pastinya sedikit aja cukup di bagian sini satu. Nggak rata ya Pak? Gak usah, nanti kita ratakannya pakai ini. Kita putar sedikit. Oke, nanti kita tempel. Ini nanti kita pegang ujungnya sedikit. Ini kita putar. Dan nanti itu kencang Pak. Ya, enggak, ini enggak kencang. Harus ada penguncinya. Jadi tadi kita Ini. muter untuk meratakan tadi vaselin, ya. Atau misalkan khawatir ngeri, ya udah nanti pakai tangan aja. Gitu ya. Ini bukan kuncinya bukan ini. Ini yang klem. Oh, yang Itu klem. ya, bagian kecilnya di atas, bagian besarnya di bawah. Yang kecil yang di atas ya Ya, Pak. nanti kita cukup tekan aja. Bunyi plak. Nah, nanti kita pastikan ininya ke bawah. Ya, aman ya. Nanti untuk nyetimnya ini ada suhunya 40, 60. Nanti kalau misalkan pengen 45 ya kita tinggal geser dikit, atau 50 tengah-tengah. Ya, itu obatnya akan sesuaikan ukurannya. Ya, dia heating sedang menyala, artinya berarti suhunya belum sesuai yang ada di sini. Gitu. Nah, begitu nanti dia suhunya tercapai, lampu heatingnya mati. Ya. Nah, jadi bagian-bagiannya nanti pertama itu rotary ini vakumnya. Ini vakumnya, ini kondensor, ini trap untuk uap, jadi supaya tidak masuk ke kondensor. Kemudian nanti ini pengatur tekanan, ya, pengatur tekanan. Ini nanti labu sampel. Kemudian ini nanti wadah untuk pelarut. Jadi nanti dia panaskan, dia menguap, Oh, disaringnya didinginkan di di sini, dinginkan kembali jadi cairan. Ya, ini tinggal tekan aja, ini gini. Ya, ini kan nggak putar ya, gini. Ya, nanti kita kencengin, putar. Oh, diputar Pak. Ya, sampai kencang, yakin dia tidak akan goyang. Oke, ini ya. Kalau sudah selesai, nanti ini salah satu yang harus paling kalian perhatikan. Itu apa Pak? Ini pendingin. Pendinginnya. Jadi nanti harus diisi es batu ya, karena kita belum punya kotak pendingin. Jadi kita akalin pakai aerator, diisi es. Nanti dia akan mengalir ke sini. Nah, ini akan mendingin nih. Nah, ini pendingin, kemudian balik. Nanti uap yang akan ketarik di sini, dia ngembun balik lagi ke sini. Ya, sudah. Nanti ini untuk waktunya mau berapa jam, misalkan 1 jam atau mau setengah jam boleh. Nanti tinggal di klik timernya. Nanti kita kan udah ngedip-edip, kita tinggal turunkan. Ya, Itu ada per detik ya Pak? per detik. Per menit. Oh, per menit. Ada menitnya. Oh iya. Ya. Misalkan mau 40 menit aja udah selesai. Nah, sebetulnya ini ada interval. Interval ini bisa muterin, dia muter misalkan intervalnya 1 menit. Dia muter ke sini 1 menit, nanti dia muter ke sana 1 menit. Terus begitu. Nah, cuma ini nggak dipakaikan interval, jadi dikosongkan aja. Nah, kalau RPM itu nanti ini fungsinya untuk memutar 60 RPM, berarti dalam 1 menit artinya dia akan memutar sebanyak 60 kali. Gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah selesai nanti kita turunkan. Timernya belum hilang, kita klik lagi sampai berhenti, ya. Kita turunkan. Biar itunya kerendam ya Pak? Kerendam sampai dia kerendam. Nanti ini posisinya dibuka dulu, ya. Oke, kalau sudah nanti kita tinggal putar pakai ini. Klik aja, nanti dia muter. Ya. Nah, nanti kita nyalakan ini ya, vakumnya sudah penuh. Kan dia begini ya. Nanti kita tutup perlahan-lahan. Jadi begitu kalau kita nyalakan vakum, jangan langsung ditutup. Usahakan terbuka dulu begini, nanti kita putar ke sebelah atas atau sebelah bawah. Oh, ini tutupnya. Hah? Ini tutupnya. Ya, tutupnya. Nah, ini perlahan. Ini nanti kelihatan ya, tekanan naik. Tekanannya jadi turun. Ya kan, terus sampai dia pelan-pelan
Jadi supaya dia kalau langsung biasanya kadang-kadang suka bagat. Jadi kita nanti sini bukanya tutupnya perlahan aja. Sedikit-sedikit ya, Pak. Ya. Iya. Kita nanti tinggal ngatur tekanan. Nah, biasanya ngatur tekanan ini fungsinya apa? Kalau ini udah mendidih ya, nanti kita penuhin ini mendidih tuh. Iya. Udah mendidih. Ya. Kalau dia mendidih, kalau kita nggak ketahuan tekanannya tinggi, dia langsung mendidih. Makanya nanti kita aturnya di sini. Oh, di bawahnya. Ya. Dia biasanya di 600. Angka garisnya itu di 600. Kalau tadi kan mendidih dia, Iya. walaupun dia 40 derajat karena tekanannya diturunkan. Ya, jadi mendidih. Makanya nanti kita atur sampai dia mulai netes. Kita atur sambil lihat sini tapi ya. Kalau yang mendidih jangan diteruskan, kita pedurin lagi. Ya. Ini nggak putar ke sebelah sana. Tuh, ya, udah mulai ngalir. Oh iya. Ya. Nah, kalau sudah mulai ngalir sudah cukup. Ya, atau kita naikin sedikit. Nah, nanti dia ngalir. Lihat aja. Ya, Iya, iya. ngalir. Nah, kalau kita paksakan tekanannya nanti dia mendidih. Begitu mendidih, tarik semua. Jadi balikan lagi. Dia langsung ke sini ya, Pak? Langsung pindah ke sini. Nah, kita harapkan kan dia pelarutnya pindah. Iya. Tuh, tadinya dia coklat, sini bening kan? Iya. Nah, ini sebetulnya proses destilasi. Ini hasilnya jadinya apa, Pak? Etanol lagi. Etanol. Ya. Kalau misalnya kita pakai etanol 70 sama Balik Jadi, ke 70 lagi. etanolnya yang balik yang 96 dulu biasanya. Nah, nanti kalau kita sisanya lama nih udah mulai nggak netes-netes berarti nanti itu etanol 96-nya udah hilang. Gitu. Jadi sisanya nanti ekstrak dengan air. Kan kalau 70% kan ada tambahan air ya. Iya. Encerkan nanti berarti sisanya ini sama air. Nah, atau kalau misalkan nggak yakin nih takutnya bukan 96, nanti kamu boleh dituang ke botol ke gelas, nanti kamu pakai alkoholmeter. Nah, alkoholmeter nanti kita bisa lihat dia alkoholnya berapa persen gitu. Nah, jadi kita tinggal nunggu aja ya, terus ngalir. Kalau tadi kan mendidih ya karena tekanannya tadi di full. Sampai sini ada pertanyaan? Nanti pas ditokin mungkin atau farmakognose kalian pakai Itu tekanannya sekarang berapa, Pak, jadinya? ini 600 mmHg. Ini 600 mmHg bukan 1 atmosfer. Kalau 1 atm berarti nanti dia akan mendidihnya di 70 gitu. Tapi karena diturunin 600 Iya. dia 40 sudah mendidih tadi kan. Sama kayak kita kalau masak air di Jakarta dengan masak air di gunung, sebentar sudah mendidih di gunung karena tekanannya sudah Rendah. ya. Tinggal nunggu aja. Tapi di sininya lama-lama kental Oh, dia mengental. karena ada ekstraknya. Jadi sisa ekstraknya aja di Sama sini. air. Ini ekstrak, di sini ekstrak tehnya, Heeh. di sini pelarutnya. Gitu. Nah, nanti kerjaan kamu begini. Jadi ambil daun, keringin, kasih etanol, serasi kan, saring kayak tadi itu, nyaring nanti padain kayak gini, masukin sini rotari, nanti bisa tuh pelarut. Nanti pelarutnya bisa dipakai lagi, tapi dengan sampel yang sama. Ekstrak lagi juga. Ya, kalau misalkan kita pakai ekstrak teh, Ekstrak teh nanti lagi. ekstrak teh lagi, gitu. Karena kadang-kadang suka atsirinya suka masih ada di si etanolnya. Etanol. Jadi harusnya kalau mau misalkan Mau dipakai kita lagi. pakai 5 liter nggak mau banyak, 5 liter mahal, ya udah kita ekstraknya 250 2,5 liter, nanti kita rotari, nanti hasil ininya kita pakai lagi buat maserasi lagi gitu, jadi kita bisa menghemat. Oke, ada pertanyaan lagi? Gimana? Jelas? Diam aja, belum makan siang kayaknya. Iya, Pak. Oke, kalau sudah selesai nanti boleh di off ya, di off sini. Ditekan lagi ya, Pak. Perhatikan nanti kita Buka. buka pelan-pelan. Ini kita sambil naikin. Oke, sampai tekanannya turun. Oke, nanti boleh kita
selesai. Satu-satu lagi ya, Pak. Nah, nanti buka lagi satu, ini pindahin ke yang wadah untuk nanti selanjutnya masak nasi, Etanol. etanol lagi. Nanti ini tinggal wadahin kayak tadi, kayak Extract. botol-botol selai kan. Nanti di waterbat supaya dia jadi kental. Ada kerjaan kalian begitu? Otomatis nggak, Bang? Enggak ya? Enggak dimatikan. Kita yang matiin. Kalau yang ini otomatis. Kalau misalkan timernya habis nanti dia akan naik sendiri. Oh iya. Nah, dianya ini muternya off ya. Kemudian nanti dia naik. Tapi vakumnya nggak mati sendiri, harus dimatiin. Ya. Nanti off-nya di sini. Nanti ini juga turunkan. Jadi Off-nya di nol. samping sini. Ya, ada di Ada, Pak. samping. Ya, kelihatan. Pokoknya di sini. Nah, ini off-nya di sini. Nah, ini untuk matiin alat sebelah sini. Ya, sudah selesai, bukanya sama. Nanti ini bukanya ininya ditarik ke atas, Klemnya, Pak. remnya. Nanti pelan-pelan sambil agak sedikit diputar biar lepas. Jangan ditarik kenceng. Kenapa? Karena ini deket dengan ini. Kalau kencengan nabrak ini udah pecah, kamu jajan. Ya, harus ganti. Nah, gitu. Oke. Kalau udah ini beres, nanti tuang ke botol tadi selek ya. Ini pasang lagi buat nanti si apa? Ini masuknya aja. Nanti ini tuang ke botol. Botol. Ya, serah botolnya. Buat etanolnya. Nanti kalau udah selesai, ini bisa dibuka sama ini buka ini. Jepitnya di itu, kemudian lipat pelan-pelan. Oke. Nah, nanti kita bisa simpan di sini dulu. Ya, untuk wadah. Biar dia nggak ambil. Ini mana, Pak? Ada namanya Dissolution tester. Nah, ini untuk menguji kelarutan obat di dalam tubuh. Ya, misalkan kita minum paracetamol, nanti setiap waktu itu akan diukur biasanya berapa dia larut dalam tubuh. Nah, ini pakai alat Tangan ini. sih, Pak. Ini disebutnya Ada. alatnya dissolution tester. Jadi nanti ini diisi larutan yang memang biasa di lambung. Ya, nanti diusahakan Bahaya. misalkan buffer biasanya ada pH-nya 6, pH-nya pH apa? Kayak Lambung ya. Nah, kemudian nanti ini diisi air ya. Ini water bath. Nah, ini nanti water bath pemanasnya ini. Nah, jadi nanti si air yang kita isi dulu kan isi air segini ya. Nah, nanti dia begitu nyala on, dia akan muter, air itu akan muter. Nah, nanti dia dipanaskan di sini, dikembalikan sini. Nanti suhunya 37 derajat. Suhu lambung. Oh, suhu lambung kita. Suhu lambung kita. Ya, suhu lambung kita. Nanti masukkan ke sini obatnya, kemudian nanti akan di set diatur di sini mau berapa menit muternya. Nah, nanti ini muter semua. Ini nggak apa praktekin karena harus isi air dulu ya. Oh iya. Nah, harus isi air dulu dan lain-lain. Jadi repot ya. Tapi kalau untuk on off-nya nanti di sebelah sini ya. Apa di belakang gitu. Ada di belakang. Kelihatan ya? Nanti nggak salah. Pokoknya nanti dia akan nyala di sini. Nanti akan kita bisa pilih spindle mana yang akan dipakai. Misalkan kita cuma mau 2 obat. Misalkan spindle ya. Ini sama ini. Nanti hanya ini yang akan nyala. Bisa kita atur. Ya. Ini sensor suhu. Jadi kalau misalkan dia udah turun 36,5, dia akan panasin lagi. Jadi tetap sirkulasi muter gitu. Nah, ini nanti belajar kalau nggak salah kalau Pak Anton nanti ya. Pelajaran farmasi fisik nanti mungkin pakai ini. Jadi kamu menghitung nanti ini barengannya sama itu temannya. Nah, nanti setiap menit diambil cuplikan ukur absorbasinya. Nanti dari absorbasi dirubah ke kadar gitu. Jadi kita tahu nih dalam sekian menit sudah larut sekian miligram. Jadi 5 menit kemudian ambil lagi, ukur lagi, udah larut lagi, tambah gitu. Jadi nanti kita bisa tahu 500 mg paracetamol yang kita minum itu nanti berapa lama dia akan larut. Nah, terus tiap menit berapa yang akan terurai. Nah, kita sekarang ya. Granule tester. Ya, granule flow tester. Jadi nanti kita bisa menghitung waktu alir dari si serbuk atau tablet yang kita buat. Nah, nanti kan ada pelajaran tablet ya. Nah, nanti kita buat tablet. Nah, tabletnya itu nanti kita tes
kan ada uji, ada kekerasan, ada kerapuhan, ya, ada bulk density, nanti waktu sudut ada, nanti ini ukur floor testernya berapa. Nah gitu. Jadi kita pakai alat ini, cuman ini alatnya terkunci ya, kemarin passwordnya belum di reset. Ini ada dua, ini sama-sama centrifuge ya. Tulisannya sih centrifuge, harusnya pakai C ya. Ini satu alat yang sama. Centrifuge, hah? Satu Alatnya sama, cuma kecepatannya berbeda. Ya, Kekuatan ini apa? RPM, betul. Ini lebih besar, ini hampir nyampe 8.000. Nah, mungkin yang ini hanya 4.000. Ya. Nah, nanti isinya begini. Tuh Bang. Nah, nanti ada tabungnya. Tabung untuk sampel. Nah, untuk menyimpan tabung itu harus posisi silang. Kalau kita nyimpan sebelah sini, nanti temannya sebelah sini. Kalau misalkan kita punya dua tabung, satu di kanan, satu di kiri, misalkan kita nyimpan sebelah sini, ya, berarti nanti di sebelahnya, sampingnya. Oh, di depannya, bukan boleh sebelahan. Ya, jadi nyimpan silang. Kalau di sini satu, di sini satu. Kalau misalkan kita ada 4, di sini satu, sini satu, sini satu, di sini satu, harus tetap bersilangan. Seberangan. Gitu. Jadi nggak boleh misalkan cuma punya 2 atau 3 nggak boleh. Maksudnya punya 3 nggak boleh, harus genap. Oh, 2, 4. 4, 6. Gitu. Jadi kalau ganjil nggak boleh. Terus kalau 2 pun nggak boleh nyimpennya sebelah-sebelah. Harus tadi bersilangan. Jadi sama ini untuk timernya beberapa menit. Ini RPM-nya. Gitu. Kalau ini belum ada timer. Kalau ini belum. Ini kan bukan ada timer. Ini hanya 4.000 RPM. Kalau ini 8.000 RPM. Artinya dia mampu dalam 1 menit 8.000 putaran. Ya, itu belum jelas. Gitu mau pindah. Nah sama nanti kamu kalau setiap pakai alat jangan lupa isi log. Ya, karena kan fungsinya nanti untuk akreditasi harus ada logbook. Pemakaian berapa banyak mahasiswa memakai alat. Ya. Yang ini pH meter. Ya. Ini pH meter. Sama untuk mengukur pH. Ya. Kalau yang itu sebelahnya konduktometer. Ya. Ini pH-nya. Ya. Ini printernya. Ini untuk display nanti berapa suhu. Ya, ini pH meter, kemudian ini nanti konduktometer. Ya. Nah, ini konduktometer fungsinya untuk mengukur hambatan. Nah, biasanya punya hambatan juga walaupun dia larutan-larutan biasanya punya hambatan. Nanti kita mengukurnya pakai ini. Kita bisa tahu tahanannya berapa. Gitu. Ya. Oke, lanjut lagi ke sini. Ini namanya viskometer Brookfield. Nanti fungsinya adalah untuk mengukur kekentalan zat cair. Nah, kalau di bidang farmasi itu kan nanti kadang-kadang anak-anak suka penelitian di bidang kosmetik ya, kosmetik atau misalkan nanti apapun itu yang berupa kekentalan. Nah, nanti harus diuji kentalannya menggunakan viskometer Brookfield. Nah, uji pengentalan pakai instrumen pakai ini. Tapi kalau yang dasar ada nanti ya di farmasi fisik mungkin kamu nanti akan belajar pakai viskometer Oswald ya. Nanti mungkin pakai sistem bola jatuh masih ada standar. Tapi kalau misalnya ini udah menggunakan instrumen. Nah, nanti alatnya seperti ini. Ya, jadi ini angka kekentalannya nanti dari meter ini dikalikan dengan faktor koreksi yang ada di sini. Nanti kita bisa tahu berapa nilai kekentalan. Nah, biasanya kan kalau di itu ada standarisasi misalkan kosmetik. Oh, kalau misalkan sediaan krim, nah kekentalan harus sekian centipoise. Nah, kita harus buat formulasi mendekati angka itu. Jadi kalau misalkan standar itu tercapai berarti baru lolos pasar, akhirnya boleh keluar barang. Tapi kalau misalkan kekentalannya tidak sesuai SOP atau tidak sesuai SNI ibaratnya gitu ya, itu nggak boleh keluar. Gitu. Nah, ini nanti untuk ukuran alatnya. Jadi dia mengukurnya berdasarkan kestabilan gesekan. Jadi nanti ini spindolnya ada mulai yang dari besar spindel 61, nanti ada yang paling kecil spindel 64. Nah, ini 61, ini 64. Bedanya apa? Kalau larutannya terbilang encer, nanti kita pakai yang besar. Kalau larutannya berupa kental atau krim, kita pakai yang ini, yang kecil.
Ya, nanti ada batasnya sampai sini, batasnya, batas larutan. Nah, nanti ini kalau batas krim sampai sini, gitu. Nanti kalau misalkan nggak kental banget, nggak encer banget, kita pakai yang lain, yang ukuran ya gini, ya. Nah, agak kecil sedikit lagi, nanti agak besaran lagi ada, ya. Jadi nanti tergantung dari larutannya. Kalau misalkan kental berarti ya nanti pakai yang kecil. Kalau dia encer pakai yang besar. Nanti ditempelkan sini, kemudian on off-nya ada di sini. Nah, nanti cara pakainya belajar di instrumen ya. Sekarang hanya pengenalan saja. Nah, ini untuk apa fungsinya, untuk apa. Nanti kita praktekkan di semester 4. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Nanti ini spektrofotometer yang visible aja. Artinya dia hanya bisa mengukur larutan yang sudah berwarna. Kalau larutannya tidak berwarna, dia tidak bisa mengukur. Oh, hanya Ya. yang warna saja. Yang bisa diukur sama dia. Nah, kalau yang ini bisa double, Bisa UV dan semuanya. visible. Jadi nanti dia yang larutan tidak berwarna dengan larutan berwarna bisa diukur di sini. Jadi kalau di sini ada lampu 2, lampu UV 1, lampu visible 1. Terus ini hanya lampu visible saja 1. Gitu. Ya, ini analisis kuantitatif. Jadi biasanya rata-rata dipakainya analisis kuantitatif. Tapi kualitatif juga bisa. Misalkan kita pengen tahu ukuran panjang gelombang dari suatu senyawa, bisa pakai alat ini. Jadi sebetulnya ini untuk kualitatif dan kuantitatif. Tapi orang kecenderungannya menggunakan sebagai kuantitatif untuk mengukur kadar. Gitu. Kalau QC nanti bagian QC misalkan lulus, siapa tahu kamu melamar jadi QC ya. Ya kamu ketemunya alat kayak gini nih, spektro kayak gitu. Nanti analisis. Jadi obat yang sudah jadi dianalisis, sebelumnya dianalisis, sesudahnya dianalisis. Nanti ya ketemunya alat-alat gini. Kita oven sebagai pengering artinya dehidrator untuk mengurangi kadar air. Nah, ini ovennya ukurannya 60 liter ya, bentarnya 60 liter. Kemudian nanti untuk setting suhu di sini. Ya. Ini setting suhu. Sorry ini setting suhu ini ya. Oh bukan ini set, sorry salah, ini set. Nah nanti kita cari yang suhu, oh ini ya spek. Nanti kita bisa naikin, kalau naikin ini naikin, ini naikin, nurunin. Kalau mau mindahin ke sebelah sana ini ya tuh, itu pindahnya. Mindahin angkanya. Nah, misalkan kita pakai 51, naikin aja 51 gitu ya, naikin sama kayak itu aja yang kayak tadi. Kalau tadi kan setnya di bawah, ini setnya di pinggir ya. Kalau udah gini kita klik ini, dia udah balik lagi, nanti dia akan balas naik. Tapi kalau kan karena dia pakainya 50, kita set lagi 50 ya, turunin. Oh ini kan turun salah ya, nanti ini balikin dulu ke 0. Lupa tadi belum dipindah 0, pindahin ke sini baru 0 ya. Udah selesai, ini set lagi. Nah nanti bukanya ini tinggal dari ke depan. Nah ini disebut dehidrator kenapa? Karena ada kipasnya. Kalau yang di bawah oven ada 2 tapi tidak ada kipasnya. Nah, ini sedang mengeringkan dengan suhu 50 derajat. Nah ini hambanya ada banyak, 1, 2, 3, 4. Nah kalau misalkan butuh juga kecil-kecil bisa ditambah, masih banyak kok slotnya ya. Itu udah selesai, ini sama ini tutup lagi ini. Nanti kalau media ya, ada khusus untuk media pembuatan mikrobiologi nanti ya. Nanti kan pakai cawan Petri ya. Kemudian nanti ini biasanya diisi es batu atau biasanya apa ada enzim, misalkan memang pakai enzim ya, es batu yang biasanya untuk rotari ya. Oke. Kemudian nanti ini oven ya, ovennya sebetulnya tadinya nggak ada ininya, cuma karena rusak kita akalin. Beda sama yang tadi Pak. Sama ovennya sama, cuman bedanya ini dia tidak punya kipas. Jadi tidak bisa sebagai dehidrator, dia hanya mengeringkan saja.
Kalau itu enaknya ada fan, kenapa? Jadi nanti suhu di dalam ruangan itu rata. Oh, dia rata seluruh. Karena ada Kalau kipas. ini tidak. Kalau ini enggak kan, dia paling pemanas misalkan bagian sini. Oh. Ya bagian atas kan nggak ada pemanasnya. Bagian bawah mungkin nggak ada pemanasnya. Nah, ini sama, nanti kalau untuk nyalakan nggak on aja, nanti tinggal klik yang ini. Cuma ini karena listriknya nggak ada ya. Tapi dalamnya sama itu Pak? Sama, nanti untuk bukanya ini. Jadi ini agak sedikit ditekan. Jadi kita ke depan atau ke belakang gitu ya. Nah, ke depan, kita buka. Bedanya oven sama nah ini sebelah ini inkubator. Bedanya oven sama inkubator, kalau oven nggak ada kacanya. Oven. Jadi kamu nanti jangan salah. Pas misalkan di luar, pas luar kita mau manasin misalkan 200 derajat, kita bisa pakai inkubator. Kenapa inkubator cuma paling sampai 80. Nah, kalau ini bisa sampai 220 derajat. Nah, makanya dia tidak ada kaca, ya. Nah, ini sama nanti bisa dipakein inian ya. Nah, nanti itu termokopelnya untuk ukur suhu. Nah, sama. Nanti kita masukin situ, nanti tinggal atur suhunya di sini. Nanti setnya di sini sama, ya. Setnya di sini. Nanti untuk naikin turunin ini. Nanti mau pindah ke tadi kayak ini. Di samping. Sama aja, ya. Nah, kalau ini mau pakai timer boleh nih, bisa pakai timer. Tapi rata-rata sih nggak pakai timer. Ya kalau menutup juga sama, nanti kalau menutup tinggal tekan dulu sedikit, kemudian ini pindahin. Jadi kalau buka tekan dikit, ya. Nanti kamu belajar kok pasti di mikrobiologi pasti kena. Iya. Oke. Nah nanti ini kalau inkubator bukanya nanti ini di sini ya. Itu open juga. Ini inkubator. Beda. Nah ini untuk waktu inkubasi. Nah bedanya dia ada kaca. Nah jadi kalau nanamin bakteri kan, bakteri biasanya adanya di kulit, dalam tubuh gitu kan. Nah mereka suhu pasti 37. Makanya ini inkubator hanya untuk yang 37 derajat atau 40 paling tinggi. Tergantung, tapi penelitian misalkan mau coba nih bakteri tahan panas, ya nanti suhunya diatur lagi, jangan 30 derajat. Misalkan dia tahan panas di 60 kuat nggak? Misalnya betul apa enggak? Nanti kuncinya bisa diatur 60, diatur 80 gitu bisa. Ini biar tetap ini ya Pak, temperaturnya tetap gitu. Ya, karena kan kalau bakteri kan kalau dalam suhu tubuh, kalau udah masuk tubuh kan dia suhunya stabil 37. Makanya inkubator ini disediakan untuk itu. Kalau kita menguji bakteri, tetap dia nanti ada waktu sebutnya waktu inkubasi atau pertumbuhan. Nah, suhunya harus suhu biasanya ukur suhu rata-rata kan, itu kan suhu manusia. Kan kita biasanya meneliti ke arah penyakit manusia kan, bakteri rata-rata suhunya segitu. Nanti kita suhunya kita ukur. Tapi itu posisinya kebalik ya Pak ya? Yang mana? Yang di atas. Jadi si tutupnya di bawah. Apa yang begitu? Tutupnya di atas harusnya. Maksudnya di atas gini? Tapi kalau memang sudah padat, dibalik pun nggak ada masalah sih. Kecuali kamu medianya cair. Tapi media di bawah kan ya? Media kan di bawah. Medianya biasanya bikinnya di bawah dulu. Nanti kita tanam. Ya gitu nanti kalau misalkan memang udah padat pun nggak apa-apa dibalik. Oh nggak apa-apa. Kecuali medianya cair. Kalau cair begitu dibalik tumpah. Gitu. Ya. Nah ini yang cair tabung. Gitu. Nanti ada juga yang penanaman ya pakai agar miring, nanti bikin di tabung reaksi diisi medianya yang miring. Ya. Oke ini jadi gini aja. Nanti tinggal berapa hari inkubasinya? Misalkan cuma 3 hari. Cuma agak bau ya. Ada kan bakteri. Bau ya. Jadi nutupnya sama ya, tekannya ke sini. Sudah selesai balikin ke sini. Nanti ya Ci. Nanti kalau untuk mengukur suhu biasanya ini udah di set, nggak usah diatur lagi sih. Tapi kalau mau itu nanti tanya laboran untuk setting, misalkan mau pakainya 60, nanti diaturkan suhunya 60. Nah ini 37, suhunya 37. Jadi dia sudah 37. Oke, ada pertanyaan? Ya, ini biasanya pakainya sterilisasi. Ini hanya untuk khusus inkubasi. Jadi ini bisa buat ngeringin, bisa buat sterilisasi kering 200 sampai 220 derajat. Nah kalau sterilisasi basah pakai autoclave. Nah kita autoclave ada 2, ada yang besar, ada yang kecil di sebelah sana. Nanti kita bisa lihat sih. Ya. Nah nanti cara pakainya ini ada ini ya. Nanti kemudian ini. Nah ini diangkat hati-hati. Nanti kalau sudah angkat ini simpannya sebelah sini. Ini kalau bisa ngegantung.
Berarti ini diisi air juga, Pak? Nah, betul, diisi air. Jadi setiap kita mau pakai, cek dulu air. Nanti ini kita angkat. Nah, ya, itu ada batas air. Ya, jadi batas air sampai ini nih. Oh iya, Pak. Nah, wadah ini kan, nah di bawahnya saja. Nah, nanti kita bikin. Nanti usahakan wadah ininya, ini kan nanti masuk yang ini ya, kabel di situ. Nanti usahakan posisi seperti ini. Nanti kasih sarangan sedikit. Nanti baru media yang akan kita steril. Misalkan atrium agar kita mau bikin untuk media pertumbuhan. Nah, biasanya setelah bikin itu nanti disterilisasi. Artinya dipanasin pakai autoclave. Nanti setelah itu masukkan, kemudian nanti kita tutup. Ini masukin ke sini. Ya. Nah, ini harus cowok sih. Tapi kalau cewek kuat juga nggak apa-apa. Ya. Jadi nanti harus diisinya sesuai. Nah, ini kan kesini ke sini ya. Digeser aja nih, nggak enak. Ini usahakan posisinya bisa lihat suhu. Nah, ya. Nah, nanti saat ngunci harus hilang, sama harus hilang. Jadi kalau ini nanti ini tinggal diputar aja. Nanti isinya gini, tinggal putar, kencengin aja. Nanti harus bareng kencenginnya. Ya. Nanti satu sini, nanti ke saja gini. Nanti ini udah kencang dua-duanya. Hari yang terakhir. Ya. Oke, ini on. Nah, nanti kita tinggal colokin ininya. Nah, nanti untuk onnya yang ini ada on ada off ya. Nanti ini untuk timer, ini untuk pemanasan heating. Nanti onnya di sini. Nah, dia akan panas. Nah, nanti suhunya di sini. Nah, temperatur kontrol. Ya, untuk temperatur kontrol nggak usah di ini sih. Biasanya di full aja nggak apa-apa. Di full. Ya, nanti ketahuannya dia manasin ya. Ini Mendidih, kayak mendidih. dia belum mendidih. Cuma tekanannya ditahan lebih dari 1. Nah, nanti dia akan naik jarumnya. Nah, kalau jarumnya nanti sampai ke angka merah atau lewat sedikit, nanti dia bunyi di sini penunjuk bunyi. Sebentar. Nah, berarti itu sudah mencapai titik untuk sterilisasinya. Jadi nanti kamu tinggal di off. Kalau udah sampai bunyi nih sini bunyi ya relawan. Jadi kita tinggal off ini. Nah, biasanya waktu inkubasi itu nanti 15 menit. Kita nyalakan timer. Ini on. Kita nyalain. Nah, nanti kan dia jalan. Nanti dia bunyi kayak tadi. Kalau udah 15 menit selesai, dia bunyi. Kok ini buat dia apa, Pak? Ini buat apa ini? Nanti udah selesai nih 15 menit. Udah selesai 15 menit, nanti kamu buka. Ini untuk buka. Oh, jadi Cuma hati-hati, kamu bukanya arahnya atas. Karena keluar uap gitu ya? uap panas. Hati-hati. Jadi nanti kalau itu angkatnya ke atas atau enggak nanti angkat pakai pinset panjang. Jadi tinggal cukup ini aja kan ini. Ya, ini kan Iya, bunyi. ini ya tadi. Iya. Ini karena tekanannya belum sampai. Jadi nembaknya kencang banget nanti kalau ini. Kencang. Dia kencang. Ada 4 panas. Ya. Jadi yang paling hati-hati nanti saat kita buka ini. Nah, dia sampai gini. Nah, begini keluar. Ini autoclave. Berarti yang di dalam sini tuh media ya, Pak? media pembuatan media atau enggak misalnya kamu pengen apa sterilisasi basahnya tapi alat-alatnya pengen sterilisasi basah pakai ini. Jadi nanti alatnya yang sudah dicuci bersih bungkus koran
tumpuk di sini dalam, nanti nyalain. Nah itu sterilisasi basah sebetulnya. Itu kalau sterilisasi kering yang tadi di 200. Kalau misalkan nanti sudah selesai, nah biasa kan 15 menit nih, kamu nanti matiin ininya, yang timernya, kemudian nanti dibuka ininya, biarkan uapnya keluar nanti sampai dia tekanannya kembali ke 0. Kalau tekanannya sudah kembali ke 0, baru kalian boleh buka ini. Ya, sama bukanya juga nanti sepasang kanan kiri. Ya. Jadi kalau dalam keadaan tekanannya masih di sini, jangan pernah dibuka, nanti dia ke atas bumping, yang ngeringnya kan yang di dalam ikutan keluar, kena kita juga. Mending kalau ini cuma ke atas, nggak balik lagi. Kalau ini balik lagi lumayan ternyata ya kan repot. Jadi ini paling penting adalah autoclave. Nanti kalau sudah nyampe ke situ 15 menit, keluarin dulu uapnya, tekanannya udah turun, baru boleh buka. Tapi pasti panas di sini Pak. Panas nih Pak. Panas. Nanti bukanya pakai itu, pakai lap. Nah sebetulnya buka penguncinya agak, cuman kadang-kadang suka ribet. Penguncinya ada bukanya. Ini sediain di sini. Cuman kalau kamu agak ribet, boleh pakai nanti lap. Pakai lap aja. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Nanti kita tunggu sampai mati. Itu keren. Itu buangan, sama kayak tadi yang water bath. Nah, water bath kan ada buangannya ya. Nah itu nanti kalau udah selesai nih, misalkan dalam 1 minggu udah seminggu kali pakai, mau ganti airnya, buang dulu dari situ. Nanti isi lagi yang baru. Hah? Termasuk orangnya penakut. Oh. Itu kalau bahan medianya apa namanya Pak? Ya? Kalau media bahannya apa namanya? Natrium agar, nanti beda ada macam-macam. Oh, macam-macam. Ada Na, ada Nb, nanti ada TSD kalau nggak salah. Terus ada potato, tergantung nanti dari bakteri yang akan digunakan. Nah, dia cenderungnya hidupnya di mana? Kalau medianya media kentang, berarti nanti kita bikin PDA, itu namanya potato dextron agar kalau nggak salah ya. Kalau jangan cari aja deh, ya ngecek lagi nanti. Nanti kita bikin, kita buat. Nah nanti kita strik tuh si bakteri di media tersebut. Nanti kita lihat perkembangannya. Lama geningnya? Masih masih. Tadi nggak usah banyak-banyak ya. Boleh Pak ini Pak. Boleh. Ini matiin ya. Kalau udah bunyi gini matiin. Nanti kita buka. Ya. Kan putus kan. Ini kalau tekanannya gede, bunyinya kenceng. Ya. Kalau udah nggak ada suaranya lagi, ininya sudah ke 0, baru boleh kita buka. Udah nggak ada suara. Udah nggak suara. Ininya sudah 0, baru boleh kita buka. Ya. Sudah. Nah, apa termasuk orang yang penakut? Ya, kita nanti buka. Bukanya silang sama ya. Iya. Ya, sambil ditahan, ininya sedikit ya. Takutnya mencelat ke atas. Itu kalau uapnya besar, kalau nggak ditahan gitu, Ya, kalau misalnya dia melambung. masih ada tekanan, kamu buka, pumping ke atas loncat. Ya. Oh. Ya, ini udah selesai karena ini. Tapi ini cukup panas ya. Iya. Ini panas dipegang ya. Panas awas. Nah, ini panas. Ini soalnya mereknya Cina. Oh, Kalau Cina. yang sana nggak, betul Amerika, dia nggak akan panas. Ya, pas selesai nanti baru boleh kita angkat. Panas kan tuh? Oh iya. Udah. Berarti naruh posisi silang itu. Ya, Itu Pak. betul. Jadi posisinya nanti sesuaikan. Ini kan ada kabelnya tuh ya. Nah, posisikan kabelnya sesuai. Jadi nanti biar kita bisa simpan posisi seperti ini. Jadi kita bisa lihat ke kanan jelas. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nanti kalau sudah 0, bunyinya sudah nggak ada, boleh kita buka. Iya. Tapi kalau misalnya masih ada tekanannya, jangan pernah sekali-kali nyoba. Nyari mati. Nanti kamu harus ganti.
ganti kamu ke rumah sakit bayar sendiri, kamu ganti apa ya. Jadi nanti setiap percobaan, setiap praktikum usahakan kamu cari tahu dulu alat-alat yang digunakannya apa, baca. Jadi usahakan sebelum praktek baca dulu, kadang-kadang nggak tahu judulnya. Tadi judulnya apa ya? Tujuan percobaan. Nanti misalnya alat-alatnya ada yang nggak ada di sini, misalnya harus pakai LAF, nanti pindah ke sebelah ya. Nah ini sama, ini inkubator juga, cuman tempo dulu ya, artinya sudah lebih tua dari yang itu. Nah ini sama, dia sudah onnya di sini, onnya di sini ya, onnya nanti di sini, ini nggak dicolokin ya. Jadi onnya di sini, nanti lampunya nyala. Kalau ini sudah di set 37 derajat. Dia tidak akan dirubah-rubah. Jadi di set 37 derajat. Sama isinya nanti. Nah kalau inkubator pasti ada kaca. Gitu. Jadi nanti kalau ada bentuknya sama, pasti buka, lihat ini yang mana oven, yang mana inkubator, bedanya yang inkubator ada kaca. Gitu. Kan itu yang infusel sama yang itu modelnya mirip kan? Iya. Yang satu nggak ada kaca, yang satu ada kaca. Ini sama. Nanti ini bisa pakai juga tray-tray. Tuh wadah traynya banyak sebetulnya. Jadi Ya. banyak. Nah ini on, sudah nyala ya. Nanti dia akan nyala 40 derajat. Gitu ya. Ini sama inkubator. Nah tadi autoclave-nya ini. Yang manual. Ya ini adiknya, ini kakaknya yang itu. Satu bapak Pak. Satu bapak. Kayaknya beda. Kayaknya beda. Nah, itu bapak tiri. Ini bapak kanan. Ya. Oke, ini sama. Nanti kalau kita buka ya isinya sama. Dia ada ininya, nanti ada traynya, nanti pengisian airnya ada di situ. Tuh, batas pengisian air. Oh iya. Sama kan? Iya, sama. Oke, nanti isinya juga sama. Nanti ini kodenya masukin ke bolong yang mana? Sini. Sebelah sini, Pak. Maaf. Nah, Iya. ini masukin ke sini. Nanti kita posisikan harus pas. Iya. Tapi Ya. itu tidak pas. Nah, gini. Nanti sama kanan kiri, kanan kiri. Nah, kalau ini lihat dia tekanannya nanti naik, ditunggu sampai hijau. Nah, setelah hijau nanti dimatikan. Jadi kita on dulu. Ininya nggak apa-apa full sampai habis. Nanti dia udah nyampe ke hijau, kita tinggal matiin. Tunggu 15 menit. Biasanya untuk sterilisasi 15 menit. Jadi pas dia kena nyampe hijau, ininya Bunyi. matiin dulu, tunggu 15 menit baru dibuka. Jadi sama kayak Presto jatuhnya Pak. Kalau Sama. bisa. Nah, cuma kalau presto ada dikeluarkan sedikit-sedikit. Kanannya karena kan dia tensinya tidak kuat, ya kan. Nah, dia sedikit-sedikit keluar, tapi tekanannya tetap nyampe ke sini, gitu. Sama nanti tinggal dibuka, tinggal dikatasin, nanti bunyi, gitu. Ya, jadi kalau ini sering-sering lihat, udah 10 menit, udah 15 menit lihat, udah nyampe belum ke hijau, gitu. Oke, ya ini oven, ya ini juga oven. Nah ini 102, ya. Ini biasanya buat ngitung kadar air. Kadar air. Ya, nanti di 105 derajat. Ini 105 derajat, ini aktualnya baru 102. Nah, bedanya sama tuh. Ya. Panas. Ini kayaknya dia sterilisasi deh. Ya, sterilisasi kering. 105. Jadi sama ini Berapa juga hari ini, Pak? resepnya ini. Resepnya sama, nanti ada setnya, nanti naik turunnya ini, gitu. Kalau kering Gitu. basah tuh ada bedanya, Pak? Kalau kering itu berarti pakai oven, kalau basah pakai tadi autoclave. Karena kan autoclave di bawahnya ada air. Kalau ini kan kering. Cuma kemana saja. Nah terakhir nanti satu lagi itu apa? Ya, maksudnya tapi nggak ada ini. Tadi ini. Masang daging. Masang Nah kalau yang nanti media bakteri, kamu pakai ini. Ini untuk media. Ini namanya laminar airflow. Jadi kalau nanti kamu praktikum mikrobiologi atau nanti kamu penelitiannya tentang bakteri, kamu akan menggunakan alat ini. Nah nanti untuk biasanya di awal sterilisasi ya, sterilisasi semprot alkohol biasanya, kemudian nanti dinyalakan lampu UV-nya. Ya. Oh, yang lampu Gitu ya. itu dulu baru lampu. Ya. Ini
Enggak. Itu lampu untuk pas kita praktek. Oh. Jadi pertama biasanya kita sterilisasi ruangan, ya, semprotin alkohol, dalamnya semprot alkohol, nyalakan UV-nya, kita tinggal dulu, ya posisinya tertutup, tinggal. Nah nanti biasanya setelah 10 menit atau 15 menit baru kita gunakan. Jadi nanti yang pertama kita matikan lampu UV-nya. Iya. Misalkan kita nggak sering lihat lampu UV-nya ya, karena ke mata nggak enak. Nanti kalau udah selesai berarti nanti tinggal nyalakan lampu, kita nyalakan blower. Sebelum ini dibuka kita nyalakan blower dulu. Ya. Nah, nanti Berarti awal tuh blower ya Pak? ya Blower baru nyalain. enggak nyalain dulu. Oh nyalain dulu baru blower. Ini yang pas mau Oke. pas Ya. mau dibuka ya Hah? Pak. Pas mau dibuka baru nyalain blower. Ya. Kalau nyalain dulu, baru nanti sebelum dibuka blower dulu. Kenapa? Supaya tidak ada bakteri yang masuk. Karena kan anginnya nanti ngedorong. Ini kalau kita rasain sini ada angin keluar. Ya. Nanti kamu kerjanya pakai ya, hati-hati ini ke. Ada dong. Nah, biasanya sebelum praktek kamu sudah isi Isi alat-alat. alat-alat sama itu sambil disterilisasi kan. Iya. Simpan di alat itu. Terus kemudian tadi nyalakan UV 15 menit, kamu balik ke sini, matikan lampu UV, nyalakan lampu ini, baru blower. Setelah blower baru kamu angkat. Nah setelah ini baru kamu mulai. Cara pakainya seperti itu. Nanti sama setelah selesai itu akan semprot lagi alkohol, ya bagian pinggir-pinggirnya aja ya. Kalau ininya nggak usah, bagian pinggir sama ini, atau enggak minimal paling bawahnya juga dapat. Ya ininya nggak usah, jadi bagian ini aja bawahnya semprot alkohol, kemudian nanti ya ini udah selesai, ditutup, kemudian nanti